satu. Yang kedua, aduun, sebagai musuh. Sudah fitnah, sudah musuh, dan syahwat, termasuk zinatul zinah, termasuk perhiasan. Perhiasan ini masuk ke dalam kategori ini tidak baik. Bukan kemudian hiasan tidak baik, tetapi sesuatu yang kadang membuat orang lupa. Satu, anak sebagai musuh. Kemudian kenapa sebagai musuh? Karena tidak sedikit anak bermusuhan dengan orang tua. Kadang saking sayangnya malah tidak sayang, tapi sebagai musuh. Kemudian sebagai fitnah. Apapun untuk anak dilakukan, sampai mencuri, melakukan ini, melakukan itu. Karena dianggap anak ini yang membuat bahagia, sehingga lupa bahwa anak ini termasuk cobaan. Banyak hal. Ada satu di antara yang lain, anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk. Dalam ayat qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai penyejuk. Ini di antara ayat yang kabar gembira, tapi banyak yang boten. Kenapa? Karena anak ini amanah. Karena amanah, maka tidak cukup hanya dimanja. Dimanja maksudnya disiap semuanya, kabulkan keinginannya, permintaannya, mau ini diberi, mau itu diberi, tapi lupa bahwa anak ini akan hidup terus beberapa puluh tahun ke depan, yang tidak cukup hanya diberikan kesenangan-kesenangan, dan dia harus bertanggung jawab dengan hidupnya. Napa tanggung jawab orang tua? Mendidik zahiran wa batinan, zahirnya dan jiwanya. Contoh, disuruh sholat. Kadang ada orang yang tidak peduli, bapak tidak peduli terhadap anaknya. Dibiarkan tidak sholat. Sudah waktunya mau habis sampai juga bahkan tidak diajak, tidak pernah diajak ke masjid. Gelendang, sudah umur 17, bahkan mungkin 12, 13, 14, dibiarkan gelendang di rumahnya. Bapaknya mau masuk surga sendiri. Nggih boten barang, aja anaknya. Istrinya, ini juga amanah untuk seorang bapak. Maka dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tanggung jawab sebagai seorang bapak. Bagaimana tanggung jawab juga seorang pemimpin? Sami dipilih untuk melaksanakan program-programnya. Memberikan program pengurangan kemiskinan, misalnya mendapatkan lahan pekerjaan, atau nanti jalan ini akan kita perbaiki agar penduduk tidak jatuh. Lubang-lubang dibiarkan sampai 5 tahun mau habis, janji-janjinya nggak ditepat. Ini sama, mengkhianati rakyat. Wa idza tumina khana, dan masih banyak. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat munafik ini yang diingatkan oleh Nabi. Ini masih tanda-tandanya. Tuh munafik itu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, dan kita diberikan oleh Allah sifat-sifat keimanan yang menjauhkan dari sifat-sifat munafik. Karena tadi bahwa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, bahwa orang munafik nanti tempatnya di neraka yang paling bawah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.